lagi bersama saya Putri Yuni Isari dari NIM 2010521005 dari program studi Teknologi Industri Pertanian. Di video kali ini saya akan menjelaskan contoh dari penerapan rancangan bujur sangkar atau yang biasa disebut dengan RBSL. Dapat dilihat dari Excel. Di video ada sebuah data tentang peneliti ingin mengetahui karakteristik dari kepadatan kue yang dibuat menggunakan gandum A, B, C, D dengan 4 lokasi yang berbeda dan menggunakan 4 formulasi perbandingan dari tepung gandum dan tepung terigu. Kepadatan kue yang dibuat menggunakan 4 tepung gandum dengan kumulasi varba yang digunakan adalah 4 varietas gandum yang diambil dari tempat yang berbeda-beda dengan kepadatan kuenya, yaitu 4x4 untuk rancangan bujur sangkar latinnya. Nah, dapat dilihat dari video telah ditampilkan data kepadatan kue dalam bentuk satuan N. Untuk masing-masing kue dibuat dari berbagai 4 jenis kumulasi yang berbeda. Nomor baris ada 4 dengan nomor baris L. Lalu ada 4 formulasi yang dimulai dari perbandingan 100 banding 0, 40 banding 60, 60 banding 40, dan 0 banding 100. Kemudian, untuk analisis ANOVA atau sumber keberagaman dicari dengan cara dengan menjumlahkan masing-masing kolom dari perlakuan. Yang pertama, jumlah kolom formulasinya adalah sama dengan sum dalam kurung. Data ini kita drag, lalu tekan enter. Nah, ini bisa kita drag untuk mempercepat dan mempermudah. Lalu untuk mencari jumlah baris menggunakan rumus sama dengan data pertama ditambah ini, ditambah data ketiga, ditambah data keempat, lalu tekan enter. Untuk mempercepat juga kita bisa drag. Nah, lalu untuk mencari jumlah dari jumlah baris dan jumlah kolom, kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum. Data ini kita drag, enter. Kemudian, untuk jumlah masing-masing perlakuan A itu adalah dengan menambahkan lalu untuk mencari jumlah dari masing-masing perlakuan A itu menggunakan cara sama dengan data A kita jumlahkan di setiapnya. Lakukan juga yang sama pada data B. Lakukan hal yang sama juga untuk data C. Dan data D. Nah, sedangkan untuk mencari raratanya, kita bisa menggunakan rumus sama dengan ini dibagi dengan 4, karena kita dapat 4 perlakuan, A, B, C, dan D. Lalu, lakukan juga yang sama
Lalu, untuk menghitung faktor koresi, kita bisa menggunakan rumus sama dengan jumlah kolom dan jumlah baris itu. Dan kita pangkatkan 2, lalu dibagi 4, dan dipangkatkan juga dengan 2. Nah, untuk faktor koresinya mendapatkan nilai sebesar 34,02681. Kemudian, untuk mencari sumber keberagaman dari DB, JK, KTF, hitung F tabel dari baris, kolom, perlakuan, gradasi, dan total, yang pertama-tama yaitu kita akan menghitung nilai totalnya dahulu. Lalu, untuk yang pertama-tama kita akan mencari total dengan cara rumusnya sama dengan 4 dikali 4 dikurang 1. Kenapa 4? Karena jumlah dari formulasinya ada 4. Dan di nomor barisnya juga ada 4. Lalu kita tekan enter. Jadi ada 15. Lalu untuk mencari baris, kita bisa menggunakan rumus sama dengan konta. Nah, drag data baris 1 sampai baris 4, dalam kurung dikurangin 1. Kemudian untuk mencari kolom juga menggunakan rumus yang sama dengan konta. Formulasi barisnya kita drag, dikurangin dengan 1. Lalu untuk perlakuan sama dengan konta perlakuan ABCD-nya kita drag, dikurangin 1. Nah, untuk galat kita bisa menggunakan rumus sama dengan DB total dikurangin DB baris dikurangin DB kolom dan dikurangin DB perlakuan, lalu enter. Jadi untuk galat kita mendapatkan nilai 6. Nah, lalu untuk menghitung JK kita mulai dari totalnya, yaitu kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum SQ. Kita drag formulasi ini, lalu kita kurangkan dengan FK. Lalu untuk mencari kolom dari jumlah kuadrat, kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum SQ. Kita drag jumlah kolomnya, lalu dibagi dengan konta dari perbandingan ini kita harus isi, jangan lupa untuk isi dalam kurung dan dikurangi dengan FK. Nah, jadi mendapatkan hasil 0,120. Kemudian untuk perlakuan kita juga menggunakan rumusnya sama dengan sum SQ dibagi dari jumlah perlakuan yang ini, kemudian dibagi dengan
konta perbandingannya itu kita menggunakan dari perlakuan yang ada 4 dikurang dengan FK. Nah, untuk galat caranya itu sama. Jadi rumus dari galat DB ini bisa kita copy ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat rumusnya kayak gimana, yaitu sebentar. Nah, untuk galat kita bisa menggunakan rumus dari galat DB karena rumusnya sama, jadi kita gunakan rumus yaitu sama dengan total dikurang dari baris dikurang dari kolom dikurang dari perlakuan, lalu enter. Jadi galatnya yaitu mendapatkan hasil 0,526. Nah, ini kita bisa desimalkan jadi nah, 4 angka juga akan koma ya teman-teman. Kemudian untuk menghitung kuadrat tengah, kita bisa menggunakan rumus sama dengan jumlah kuadrat dibagi dengan DB. Nah, ini bisa kita drag ya teman-teman untuk lebih memudahkannya. Lalu untuk F hitung, caranya itu sangat gampang, yaitu sama dengan KT dibagi dengan galat. Jangan lupa untuk tekan F4 supaya lebih memudahkan untuk membaginya. Menggunakan rumus sama dengan KT dibagi ini tekan F4 lalu enter sehingga kita bisa mendragnya. Adalah Lalu untuk menghitung F hitung kita bisa menggunakan rumus sama dengan KT dibagi dengan galat. Jangan lupa ditekan F4 karena untuk memudahkan kita supaya memudahkan mendragnya. Nah, kita drag sampai di perlakuan. Kemudian untuk F tabel 5% bisa dihitung dengan cara sama dengan F inverse dalam kurung 0,05. Nah, ini kita pakai DB dari baris dan galat dari DB. Jangan lupa juga untuk menekan F4 supaya gampang di drag.
Kemudian kita bisa drag hasilnya. Lalu jika ingin membuktikan apakah F hitung baris lebih kecil daripada F tabel, kita bisa melihat rumus E-nya menggunakan dengan cara sama dengan if F hitung lebih kecil dari K19 jika F hitung baris lebih kecil daripada F tabel, kita bisa pakai NS. Lalu jika tidak, kita pakai bintang. Enter. Nah, NS. Jadi dia lebih kecil daripada F tabelnya. Kemudian karena didapatkan hasil tidak berpengaruh nyata, jadi perlakuannya itu adalah gandum tidak berpengaruh nyata terhadap kepadatan kue. Nah, untuk lebih lanjutnya, untuk mendapatkan hasil yang lebih pasti, kita bisa menggunakan uji lanjut PNJ. Nah, perlakuannya kita bisa copy ini, kita taruh di sini. Lalu untuk reratanya, kita juga bisa copy. Di sini. Dia ke formula hitung. Nah, kemudian perlakuan dan rata ini kita urut dari besar ke kecil. Kita pencet data, kita pilih search yang rata dari besar ke kecil. Oke. Lalu untuk mencari beda rata dari B dan C, kita bisa menggunakan rumus sama dengan B. Jangan lupa di F4 dikurang dari data C. Nah, ini kita bisa tahu jadinya beda rata dari B dan C. Kemudian kita bisa drag. Lalu untuk beda rata dari C dan A, kita bisa menggunakan rumus sama dengan ini F4 dikurang A. Kemudian untuk ini juga kita drag. Dan yang terakhir untuk mencari beda rata dari A dan D, kita bisa menggunakan rumus sama dengan ini F4, ini sama dengan. Nah, lalu untuk mencari standar rata dari BNC-nya, kita bisa menggunakan rumus, saya hitung ulang aja ya, sama dengan ini dikali SQRT KT galat dibagi 4. Jadi standar dari ratanya 0,661. Lalu kemudian
karena sudah mendapatkan standar dari rata BNJ-nya adalah 0,661, ternyata dia lebih besar daripada jumlah perlakuan notasinya. Untuk itu kita bisa tulis NS kemudian ini NS juga, ini NS, dan karena ini satu di D-nya lebih besar, otomatis kita tulis dia bintang. Kemudian untuk notasinya itu adalah AB, B. Kita bisa mengeceknya dengan cara kita tulis di sini untuk memastikan apakah notasinya benar. Coba kita cek, yaitu dengan cara ini kita copy, kita pindahkan ke sini. Lalu untuk rata juga nah, rata is. Lalu sebelumnya kita urutkan ini dari kecil ke besar. Nah, kita hitung ulang sama dengan jumlah dari rata ditambah dengan standar rata. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman, apakah rata D ini lebih besar daripada rata plus standar rata. Tidak, maka kita tulis A. Lalu lakukan juga yang sama pada A, apakah dia lebih besar daripada standar ratanya, tulis A. Kemudian kita bisa drag dia. Oke, jadi ini lebih kecil. Kita tulis di sini A dan B. Ini B. Sebentar. Ini A. Lalu ini AB. Dan ini B. Sekian dari video saya, semoga dapat dipahami. Saya ucapkan terima kasih.